Lawyers Club. Sekarang giliran Ustadz Tengku Zulkarnain. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang ITE ini, saya ingin membuka pertama bahwasannya Islam mewajibkan kita menepati kesepakatan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kamu orang beriman wajib menepati kesepakatan. Dan negeri ini disebut Darul Ahdi Wasyahadah. Negeri yang berdiri dengan kesepakatan perjanjian dan pengakuan daripada seluruh elemen rakyatnya. Maka berdirilah negeri ini. Kesepakatan kita, undang-undang dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tadi Bung Fajrul sudah mengatakan bahwa pasal 28 itu menjamin tiap-tiap warga negara untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik tertulis ya secara lisan maupun tulisan, dan banyak undang-undang lain. Selalunya manusia ini undang-undangnya bagus, aturannya bagus, tapi pelakunya yang tidak bagus. Kita misalnya ngaku Islam, harus taat pada Allah, nyatanya disuruh tutup aurat sempurna aja nggak mau. Nah, jadi undang-undangnya bagus, Islam mewajibkan wanita tutup aurat pakai kerudung. Tapi berapa banyak perempuan Islam bermiliar-miliar, ratusan juta tidak mau tutup aurat seperti yang dituntun oleh aturan itu. Dan masih merasa orang baik juga. Tidak merasa melanggar aturan. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, di dalam negara demokrasi, berbeda pendapat itu kan biasa. Baik dengan pemerintah mendukungnya atau kontra dengan pemerintah, itu biasa, namanya alam demokrasi. Kalau semua harus tunduk taat sama pemerintah, kebijaksanaannya nggak boleh dikritik, itu namanya negara diktator. Seperti Korea Utara sana itu. Kalau kebijaksanaan pemerintah dikritisi, itu hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi kita. Nah, itu yang harus diambil sebagai dasar pemikiran kita, bangsa Indonesia, yang mengakui undang-undang dasar sebagai undang-undang negaranya. Tidak boleh juga dikatakan hate speech, ujaran kebencian ketika meluruskan pendapat orang yang keliru. Misalnya ada satu tokoh mengatakan akhirat itu ramalan-ramalan saja. Tidak benar. Padahal dia orang Islam. Nah, kemudian ada ulama atau ustadz yang ceramah, siapa mengatakan akhirat ramalan-ramalan, maka menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia jatuh murtad. Imannya batal dan dia wajib tajdidul iman, memperbaharui imannya lagi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Tidak boleh dikatakan ustadz ini menebar kebencian. Dia mau melindungi umatnya, murid-muridnya, agar jangan melanggar rukun iman. Seperti yang telah dilakukan oleh seorang tokoh. Jangan dibilang, oh sok suci, merasa paling suci. Merasa orang yang tidak pernah bersalah. Bukan itu ukurannya. Ukurannya ini adalah dasar daripada, kalau bicara agama dasar agamanya, Quran dan Sunnah. Kalau bicara negara tentu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta turunan-turunan peraturan yang ada di negeri ini. Yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa tadi kita sudah banyak dengar bahwa Undang-Undang ITE ini sebetulnya digunakan untuk mencegah kejahatan cyber, penggarongan bank pakai ITE ini, pakai elektronik, atau membobol ATM tadi kata Bung Fahri Hamzah. Awalnya kan untuk itu, sehingga dibuatlah tim cyber polisi sampai biayanya saya baca 2 triliun setahun. Gunanya untuk itu, bukan untuk nangkepin orang yang berbeda pendapat dengan penguasa. Rasulullah pun pernah dikritik. Satu hari orang mengatakan, "Hei Rasul, adillah dalam membagi harta ghanimah, harta rampasan perang." Rasulullah nggak marah. Rasulullah bilang, kalau saya nggak adil, siapa lagi di muka bumi ini yang adil? Enggak, Rasulullah bilang tangkap nih orang pancung, menghina Nabi. Enggak. Padahal menghina Nabi hukumannya pancung zaman itu. Enggak dibilang lah begitu. Ketika Nabi dituduh gila, Nabi nggak marah. Nah, tidak langsung waktu Nabi berkuasa, siapa yang nuduh-nuduh saya gila kemarin waktu saya 13 tahun di Mekah.
tangkepin semua. Sekarang saya sudah berkuasa. Dulu saya masih orang rakyat biasa yang belum punya kekuasaan. Enggak juga. Kata Nabi, siapa yang mau membalas kezaliman yang ditimpakan kepada tubuhnya, misalnya disiksa, dibakar dan sebagainya, boleh membalas dengan balasan yang setimpal. Tapi kalau dia memaafkan, maka itu lebih baik baginya. Sudah ditunjukkan juga oleh Rasulullah SAW contoh-contoh seperti ini. Oleh karena itulah saya ingin sampaikan lagi bahwa Undang-Undang ITE ini jangan sampai disalahgunakan dari undang-undang yang mengurus administrasi menjadi undang-undang yang mengurus pidana dan dikhususkan kepada orang-orang yang kontra. Saya ingin beritahu ada satu orang mengatakan teroris itu punya agama dan agamanya Islam dan gurunya mahir. Itu ada Ustadz asal Medan. Enggak diproses itu. Enggak diproses sama sekali, udah diadukan sama orang yang disebut namanya mahir itu, sudah ngadu. Enggak diproses. Bahkan Pak Jokowi barusan ngomong, salah besar orang yang mengaitkan tindak terorisme itu dengan agama. Salah besar. Tapi yang melakukan kesalahan besar itu enggak ditangkap sampai sekarang. Sudah diadukan oleh orang yang difitnahnya sebagai guru teroris. Saudara Mahir itu orang Medan, itu masih anak-anak lah, masih anak muda lah. Enggak diproses. Jadi kalau tadi Ibu Irma bilang kita adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau pihak lawan dihukum dengan kesalahan A, maka pihak kawan pun harus dihukum dengan kesalahan yang sama kalau dia melakukan kesalahan yang sama. Jangan yang sana ditangkepin, yang sini tidak. Masyarakat ini kan melihat dengan mata sekarang ini. Telanjang ini bisa dilihat dengan mata. Ada yang offline lagi mainnya. Undang-undang ini tidak ditangkap lah orangnya, tapi karakternya dibunuh. Berapa banyak pejabat daerah yang lapor dengan kita bahwa ini ada tekanan dari atas, Bapak nggak boleh ceramah, Ustadz Abdul Somad nggak boleh ceramah, ini nggak. Sekelas kepala daerah aja diancami nggak boleh ceramah, ini orang-orang. Saya hidup dari zaman Bung Karno, udah hidup saya. Zaman Pak Harto saya udah hidup. Saya umur 16 tahun sudah jadi khotib Jumat, sudah jadi penceramah. Sekeras-keras apapun zaman Orde Baru, kami itu paling dikasih tahu aja, kamu boleh sekeras apapun, tapi jangan menyinggung pribadi orang. Titik. Kalau pemerintah nggak apa-apa, saya sering bilang kok nggak apa-apa, asalkan betul-betul bertanggung jawab. Nah, zaman Habibie, oke aja kami ceramah sekeras apapun. Zaman Gus Dur, wah lebih enak lagi. Zaman SBY keras sekali, banyak rekaman-rekaman saya keras. Nggak pernah dipanggil saya sama Pak SBY. Bahkan Pak SBY bilang saya sering baca beberapa tulisan Pak Tengku. Terima kasih pada beberapa pertemuan. Tapi sekarang ini rezim ini saya mau kasih tahu semua pemirsa. Berapa banyak ustaz-ustaz dicoret. Saya itu nggak boleh lagi bicara di BUMN. Padahal selama presiden yang dulu-dulu saya masuk BUMN. Garuda dicoret, BUMN dicoret, KPK dicoret, bank-bank dikasihin surat, nggak boleh. Bukan saya aja, semua yang dianggap oposisi. Ini yang luar biasa sekali. Ini yang luar. Kalau hukum pidana oke. Ini ustadz ditangkap gara-gara ceramah, ustadz dilarang ceramah. Iya, karena itu urusan pidana. Ini urusan ceramah dilarang. Pernah ditangkap juga kan? Jadi soal ditangkap nggak ada urusan, asalkan di pengadilan. Nggak bisa begitu. Di pengadilan. Namanya Anda nggak adil. Jangan tegar begitu. Ibu mau ngomong dulu. Saya tanya nih. Ngomong. Saya mau bicara. Saya kira begini, keadilan itu ada di dua pihak, pasti. Kalau keadilan ada di satu pihak, itu namanya nggak adil. Sebaiknya begini Pak Karni, saya ingin usul. Kalau ada ulama yang diundang di ILC ini, ada yang di sana, ada yang di sini juga. Ada Kapitra. Sehingga Pak Kapitra. PDIP. Iya. Ulama. Tapi saya ingin, ulama itu. apakah Pak Kapitra mewakili ulama? Ulama beliau. Bukan, mewakili ulama tidak di sini. Saya nggak bilang. Kalau juga mewakili ulama, saya juga ingin minta ada wakil ulama juga di pihak pemerintah, sehingga jelas. Kalau seperti ini nggak bisa juga. Jadi, Boleh saya teruskan? Jadi saya ingin Iya, mengusulkan udah. saja Pak. Kalau ada ulama di sana, Ya. kami juga minta ada ulama di sini Oke. supaya fair, clear. Oke. Kalau Habib Rizik ditangkap karena urusan pidana, dihukum di pengadilan, itu sah.
Tapi kalau ustadz dilarang ceramah, ditulisin surat, tidak boleh ceramah, ini tidak boleh ceramah, ini nggak boleh ceramah, ini ada urusan apa? Hah? Melanggar undang-undang apa ustadz kok ceramah? Kalau ustadz itu setelah ceramah salah, tangkep, oke aja, ada bukti-bukti tangkep. Tapi kalau dilarang ceramah itu kan membunuh hak asasi itu namanya. Nanti kalau gantian rezim, kalian-kalian ini didata nggak boleh ngomong di mana-mana, ditangkepin bagaimana? Kan nggak enak itu urusannya. Jangan begitu dong. Nah, kemudian hukuman koruptor, kakap, miliaran, 1,5 tahun. Hukuman melanggar ITE salah nulis saja, 2 tahun, diancam 4 tahun. Ini kan transparan ini. Bahkan ada yang triliun, ratusan miliar, di pengadilan negeri dihukum, pengadilan tinggi dihukum, Mahkamah Agung melepas. Nah, kan aneh itu, ada tokoh nyolong miliaran, hukumannya 1,5 tahun. Ada orang rakyat salah ketik di medsos, hukumannya 2 tahun. Kayak Ahmad Dhani misalnya, 2 tahun. Masa lebih berat salah ngetik daripada korupsi? Dampaknya mana? Mana lebih merugikan negara? Coba, kan ini kan transparan sekali kelihatan. Yang ini tidak boleh. Nanti masyarakat tidak percaya. Kalau masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, hancur negara ini. Maka pemerintah harus memupuk kepercayaan itu. Inilah dalam Islam disebut trust atau disebut siddiq. Maka ada 4 yang wajib pada negara, pada umat. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Apabila salah satu dilanggar, maka hancurlah kehebatan negeri itu. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan, kalau yang sana ditangkap, sini tangkap. Kalau yang sana akunnya ditutup, sini ditutup. Itu kan kelihatan adil itu. Jangan nanti yang maki-maki dibiarin. Ini ada Kominfo nih. Orang yang tidak pro pemerintah, yang dianggap tidak pro. Seperti saya, Bung Rocky Gerung dan lain. Itu kalau kami nulis apa saja. Biar nulis Quran lah. Itu waktu maki-maki, kemaluan-kemaluan disebut. Macam-macam fitnah disebut. Nggak ada satu pun yang diblokir itu oleh Kominfo. Nah, cobalah lihat itu. Saya punya 3 itu. Instagram 809.000 orang. Twitter 417.000. Kemudian Facebook saya, fanpage, itu sekitar 380.000. Lihatlah komentar di bawah itu. Sampai kemaluan-kemaluan disebut. Ustadz abal-abal, ustadz palsu, ustadz cuma modal jenggot sama serban. Tidak ada satu pun yang ditindak itu. Kominfo tidak tutup itu. Kalau memang ITE ini berjalan ini, ada cyber crime polisi itu harusnya ditutup itu akun palsu lagi. AJT, nomor telepon 78251. Enggak bertanggung jawab orangnya. Dibiarin aja itu. Coba kalau kita, akun saya udah tutup sekali. Twitter saya ditutup sekali, diblokir. Ya, sekarang masalahnya kenapa nggak ditindak? Kalau nanti Pak Jokowi kena ditindak, tindak. Kalau ini ditindak, ini nggak ditindak, ini menyebabkan kepercayaan masyarakat hilang. Itu aja yang saya mau sampaikan. Baik. Terima kasih. Ada mau bicara apa? Sekedar klarifikasi. Jalan deh. Pak Ustaz, keputusan yang menghukum orang itu bukan ranah eksekutif, tapi yudikatif. Itu aja klarifikasi saya. Baik.